Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ratri Rahayu, SPD MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, NIM 2019-35015. Di sini saya akan mempresentasikan materi matkul pengantar statistika matematika mengenai akibat kebebasan stokastik. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dua POB acak dikatakan saling bebas jika distribusi penggabungannya sama dengan perkalian dari distribusi marginal masing-masing POB acaknya. Beberapa akibat kebebasan stokastik dari dua POB acak bisa dilihat dalam dalil-dalil berikut. Yang pertama yaitu dalil 7.4. Akibat pertama kebebasan stokastik. Jika X dan Y adalah dua POB acak yang saling bebas, maka EXY sama dengan EX kali EY. Pembuktiannya, berdasarkan definisi nilai ekspektasi gabungan kontinu, maka EXY sama dengan integral rangkap dari min tak hingga sampai tak hingga XY kali Fxy dx dy. Karena X dan Y saling bebas, maka Fxy dapat dijabarkan F1x kali F2y, sehingga EXY sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga EXY F1x kali F2y dx dy. Atau bisa dijabarkan sebagai berikut: integral negatif tak hingga sampai tak hingga X kali F1x dx kali integral negatif tak hingga sampai tak hingga Y kali F2y dy. Sehingga terbukti bahwa EXY sama dengan EX kali EY. Dalil kedua yaitu 7.5. Akibat kedua kebebasan stokastik. Jika X dan Y adalah dua POB acak yang saling bebas, maka EUX kali VY sama dengan EUX kali EVY. Berdasarkan definisi nilai ekspektasi gabungan kontinu, maka EUX kali VY sama dengan integral rangkap dari min tak hingga sampai tak hingga UX kali VY sama dengan Fxy dx dy. Karena X dan Y saling bebas, maka Fxy dapat diganti sebagai berikut, yaitu F1x kali F2y, sehingga EUX kali VY sama dengan integral rangkap dari negatif tak hingga sampai tak hingga UX kali VY dikali F1x kali F2y dx dy. Sehingga terbukti bahwa EUX kali VY sama dengan EUX kali EVY. Selanjutnya dalil 7.6. Akibat ketiga kebebasan stokastik. Jika X dan Y adalah dua POB acak yang saling bebas, maka M T1 kali T2 sama dengan MX T1 kali MY T2. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen gabungan kontinu, maka M T1 T2 sama dengan integral rangkap negatif tak hingga sampai tak hingga pangkat T1x plus T2y kali Fxy dx dy. Karena X dan Y saling bebas, maka Fxy sama dengan F1x F2y. Sehingga bisa disubstitusikan menjadi integral rangkap min tak hingga sampai tak hingga kali pangkat T1x plus T2y kali F1x kali F2y dx dy. Sehingga dapat terbukti bahwa M1T2 atau momen gabungan kontinu sama dengan MX-T1 kali MY-T2. Selanjutnya dalil 7.7. Akibat keempat kebebasan stokastik. Jika X dan Y adalah dua POB acak yang saling bebas, maka kovarians X dari X, Y sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, berdasarkan perumusan kovarians dari X dan Y, maka kovarians XY sama dengan EXY dikurangi EX kali EY. Karena X dan Y saling bebas, maka EXY sama dengan ES kali EY. Dapat dilihat pada dalil sebelumnya, yaitu dalil 7.4. Sehingga kovarians XY sama dengan ES kali EY min EX kali EY. Sehingga terbukti bahwa kovarians X Y sama dengan 0.
Dalil selanjutnya yaitu akibat kelima kebebasan stokastik. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka rho sama dengan 0. Berdasarkan perumusan koefisien korelasi antara X dan Y, maka rho atau koefisien korelasi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu kovarians dari X, Y per akar dari varians X kali varians Y. Karena X dan Y saling bebas, maka kovarians X, Y sama dengan 0. Dapat dilihat pada dalil sebelumnya yaitu 7.7, sehingga terbukti bahwa rho sama dengan 0. Dalam hal ini, hubungan antara kebebasan stokastik dua peubah acak dan koefisien korelasinya rho sama dengan 0 sebagai berikut. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka rho sama dengan 0. Jika rho sama dengan 0, maka X dan Y adalah dua peubah acak yang belum tentu saling bebas. Dalil 7.9. Akibat keenam kebebasan stokastik. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Mu dari Rs aksen Rs sama dengan mu aksen R kali mu aksen S. Berdasarkan perumusan perkalian momen sekitar pusat ke R dan ke S dari peubah acak kontinu, maka mu aksen Rs sama dengan integral lengkap dari min tak hingga sampai tak hingga S aksen Y aksen kali Fx Y dx dy. Karena X saling bebas, maka mu aksen Rs sama dengan integral lengkap dari min tak hingga sampai tak hingga X aksen kali Y aksen kali Fx Y dx dy. Dapat dirumuskan juga sebagai berikut, yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga XR F1x dx kali integral tak hingga min tak hingga sampai tak hingga Y aksen kali F2Y, sehingga terbukti bahwa mu aksen Rs sama dengan mu aksen R kali mu aksen S. Selanjutnya yaitu contoh 7.19. Misalnya, fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk Fxy sama dengan X dengan Y lainnya. Apakah X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas? Jika X dan Y saling bebas, maka perlihatkan bahwa EXY sama dengan EX kali EY. Yang kedua, momen gabungan kontinu atau MT1T1, T2 sama dengan perkalian dari MT1 kali MT2. Penyelesaian yang pertama yaitu mencari fungsi densitas marginal dari X terlebih dahulu dengan rumus R1X kali integral negatif tak hingga sampai tak hingga Fx Y dy sama dengan integral min tak hingga sampai 0 Fx Y dy plus integral 0 sampai tak hingga Fx Y dy. Penjabaran rumus berikut dapat dilihat pada materi sebelumnya. Kemudian didapatkan hasil 0 plus E pangkat negatif X kali limit H mendekati tak hingga integral dari 0 sampai tak hingga Fx Y kali Fx Y dy. Sama, maka E pangkat negatif X kali limit H mendekati tak hingga kali 1 min E pangkat negatif B. Sehingga didapatkan hasil F1X yaitu E pangkat negatif X. Jadi F1X sama dengan E pangkat negatif X dengan X lebih besar dari 0. Selanjutnya yaitu fungsi densitas marginal dari Y. F2Y yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut. Integral min tak hingga sampai tak hingga Fxy kali Fxy dy. Integral negatif tak hingga sampai 0 Fxy dy ditambah integral 0 dari tak hingga Fxy dy. Kemudian hasilnya 0 plus E pangkat negatif Y kali limit H mendekati tak hingga integral 0 dari 0 sampai H E pangkat negatif X dy. Kemudian didapatkan hasil yaitu E pangkat negatif Y kali 1 min 0. F2Y didapatkan yaitu E pangkat negatif Y. Jadi F2Y sama dengan E
pangkat negatif Y dengan kriteria Y lebih besar dari 0. Dengan F2Y hasilnya 0 dengan kriteria Y lainnya. Karena F(x)Y sama dengan F1X kali F2Y, maka X dan Y dikatakan dua peubah acak yang saling bebas. Kemudian pertanyaan kedua yaitu yang langkah pertama yaitu mencari EXY. EXY setelah EXY yaitu EX kali EY. Dengan rumus integral rangkap negatif tak hingga sampai tak hingga XY kali F(x)Y dx dy sama dengan integral rangkap negatif tak hingga sampai 0 XY kali F(x)Y dx dy tambah integral rangkap dari 0 sampai tak hingga XY kali F(x)Y dx dy. Didapatkan yaitu 0 plus integral 0 dari tak hingga Y kali E pangkat negatif Y limit B mendekati tak hingga integral 0 dari tak hingga S kali E pangkat negatif X dx dy. Dengan penyelesaian integral secara parsial terhadap integral di dalam kurung, maka akan diperoleh EXY sama dengan limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai tak hingga Y kali E pangkat negatif Y dy. Dengan penyelesaian integral secara parsial, maka akan diperoleh EXY sama dengan limit B mendekati tak hingga negatif B kali E pangkat negatif B min E pangkat negatif B plus 1. Didapatkan hasil yaitu 1. EX sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga S kali F1X dx sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 kali X kali F1X dy plus integral 0 sampai tak hingga X kali F1X dx. Didapatkan hasil yaitu 0 tambah limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai B X kali E pangkat negatif X dy. Dengan penyelesaian integral secara parsial, maka akan diperoleh EX sama dengan limit B mendekati tak hingga negatif B kali E pangkat negatif B min E pangkat negatif B plus 1. Didapatkan hasil yaitu 1. Kemudian EY-nya diperoleh yaitu dengan rumus integral negatif tak hingga sampai tak hingga Y kali F2Y dy sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 Y kali F2Y dy plus integral 0 sampai tak hingga Y kali F2Y dy. Didapatkan hasil yaitu 0 plus limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai B kali Y kali E pangkat negatif Y dy. Sehingga dari penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa EX kali EY sama dengan 1. Ternyata EXY sama dengan EX kali EY. Kemudian momen gabungan kontinu dapat diperoleh dengan rumus integral negatif tak hingga sampai tak hingga E kali T1X kali plus T2Y kali F(x)Y dx dy sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 E pangkat T1X plus T2Y kali F(x)Y dx dy plus integral rangkap 0 sampai tak hingga E pangkat T1X plus T2Y kali F(x)Y dx dy. Didapatkan hasil 0 plus integral 0 sampai tak hingga E pangkat negatif dalam kurung 1 min T2Y limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai B E pangkat negatif 1 min T1X dx dy sama dengan 1 per 1 min T1 limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai tak hingga E pangkat negatif 1 min T2Y 1 min 0 dy sama dengan 1 per 1 min T1 limit B mendekati tak hingga kali negatif 1 per 1 min T2 E pangkat negatif 1 min T2Y dengan batas atas 1, batas bawah Y sama dengan 0. Kemudian didapatkan hasil bahwa 1 min T1 kali T kali 1 min T2 kali 1 min 0
Momen gabungan kontinu sama dengan M T1, T2 sama yaitu 1 per 1 min T1 kali 1 min T2 dengan kriteria T1 kurang dari 1 dan kriteria 2 T2 kurang dari 1. Fungsi pembangkit momen marginal dari X adalah Mx T1 sama dengan Mt1,0 didapatkan 1 per 1 min T1 kriteria T1 kurang dari 1. Kemudian fungsi pembangkit momen marginal dari Y adalah MyT2 sama dengan Mt2,0 sama dengan 1 per 1 min T2 dengan kriteria T2 kurang dari 1. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Mx T1 kali MyT2 sama dengan 1 per 1 min T1 kali 1 min T2. Ternyata momen gabungan kontinu tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Mt1,T2 sama dengan Mx T1 My kali Myt2. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.